Halo semuanya, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Saat ini kita lagi ada di Suzuki Sejahtera Buana Trada yang terletak di Jalan Kenjeran, Surabaya. Kali ini kita mendapat kesempatan untuk melakukan first impression kepada produk terbarunya Suzuki. Mobil apa itu? Yuk langsung aja kita masuk. Ya, seperti yang bisa kalian lihat, tepat di sebelah saya sekarang sudah ada Suzuki Jimny 5 Doors. Mungkin saking spesialnya produk ini, makanya diletakkan di ruang khusus seperti ini. Ini benar-benar kali ini kita first impression, karena ini adalah mobil show unit, belum ada mobil tesnya. Ya, semoga kedepannya ada, jadi kita bisa coba. Ya, seperti yang kita tahu, mobil ini lagi rame-ramenya diperbincangkan karena harganya. Cuma menurut pendapat saya, kalau kalian bilang, di Surabaya ini kan harganya sekitar 500-an kecil ya. Coba kalian pikir mobil apa yang 4x4 dengan harga 500-an kecil. Ini nggak ada pilihannya loh. Jadi kalau kalian pengen pilih mobil yang mungkin fasilitasnya atau teknologinya jauh lebih maju dengan fitur-fitur yang jauh lebih banyak, kalian punya banyak pilihan. Tapi mobil ini menurut saya cocok buat kalian yang penghobi berpetualang, karena nggak ada pilihannya, nggak ada saingannya sama sekali. Dan sekarang hadir dengan 5 pintu yang tentunya kepraktisannya jauh akan lebih praktis. Jadi kalian nggak perlu pilih lagi antara bawa barang atau mau bawa teman, keluarga atau kerabat. Oke, kita lihat dari tampang depannya, karena mobil ini sudah ada penambahan sedikit aksesoris. Jadi mungkin barang yang di display ini dengan barang yang kalian terima kalau kalian nggak memesan aksesorisnya akan sedikit berbeda. Mulai dari tampak depan, ini grillnya ini yang kalian lihat yang kotak-kotak yang sebetulnya ini maco banget dan mirip kayak Jeep ya. Saya suka banget sih sebetulnya. Ini aksesoris. Jadi nanti yang akan kalian dapatkan ketika kalian membeli mobilnya dalam kondisi standar itu adalah motif honeycomb dengan tulisan Suzuki. Jadi bukan emblem S seperti ini. Kemudian untuk lampu-lampunya ini bisa kita lihat ya. Ini masih mencirikan Jimny yang zaman dulu. Jadi dia ini mobilnya meskipun kelihatan modern tapi tidak meninggalkan kesan lamanya, tapi terlihat modern. Kayak kaca nggak lupakan kulitnya. Lampunya masih bulat seperti ini, tapi sudah dilengkapi dengan teknologi LED projector. Untuk lampu sein dan lampu fog lampnya dia masih menggunakan bohlam atau halogen. Untuk bumpernya sendiri ini masih warna plastik dasar seperti ini. Kalau kalian lihat ini seperti ada kutil di sini, ini apa ya? Ini sudah ada washernya, jadi kalian nggak perlu takut kalau kena cipratan lumpur, kita masih bisa membersihkan headlampnya sehingga kalian masih bisa mendapatkan penerangan yang terbaik. Untuk bagian bawah ini kalau kalian lihat ada aksen-aksen silver seperti ini adalah original aksesoris dari Suzuki. Jadi kalau kalian belinya standar, kalian hanya dapat yang bumper yang hitam ini aja, yang silvernya ini tambahan. Terus kalau kita lihat ke atas, ini modelnya masih terpisah seperti ini ya, masih seperti Katana Jimny zaman dulu ya. Dan menurut saya ini sekarang ini sudah semakin jarang mobil yang desainnya seperti ini, yang terpisah seperti ini. Memang dulu sempat musim ya, kayak zaman-zamannya Camry yang tahun 2007, Mercy S-Class yang tahun 2006 juga, itu kan bagasinya terpisah seperti ini. Tapi sekarang sudah jarang mobil yang seperti ini ya. Dan ini kayaknya mobilnya tuh kesannya jadi kayak keker gitu loh. Terus di bagian atas ini juga washernya masih kelihatan. Terus kayak masih raw banget gitu loh. Mobil ini masih bisa kalian rubah-rubah seperti yang kalian inginkan. Dan yang paling banyak dilakukan modifikasi pada mobil ini modelnya bisa dirubah mirip kayak G-Class ataupun kayak Rubicon ya. Kalau kalian memang budgetnya cukupnya beli ini, belum bisa beli G-Class, beli Rubicon, tapi kalian bisa dapat gaya-gaya ala G-Class dan Rubicon, kan oke banget. Nah, sekarang kita pengen tahu juga sih, kira-kira mobil seperti ini dipakein mesin apa sih? Tapi sebelum kita lihat mesinnya, ya mohon maaf suara kita lagi bindeng-bindeng seperti ini, kita memang lagi dalam kondisi yang kurang sehat, tapi demi kalian semua kita tetap lakukan syuting ini. Untuk itu jangan lupa subscribe channel ini untuk menambah semangat kita. Tekan dan jempol ke atas kalau kalian suka dengan video kita. Jangan lupa aktifkan tanda lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video terbaru dari kita. Share video kita sebanyak-banyaknya. Follow juga Instagram dan TikToknya Chips Channel. Kalau kalian punya mobil yang boleh kita review atau mau kita promokan, kalian juga bisa langsung DM aja ke Instagramnya
Chips Channel. Yuk sekarang kita lihat mesin mobil ini. Kap mesinnya cukup berat ya. Kalian bisa lihat loh ini. Sampai goyang seperti ini cukup berat ini ya. Tapi ya nggak seberat itu juga sih. Tapi dibandingkan dengan mobil-mobil ukuran ini termasuk berat. Dan seperti ini ruang mesinnya memang nggak ada penutup covernya. Jadi masih kelihatan agak berantakan. Tapi menurut saya ini nggak masalah sih ya. Karena ini adalah mobil Jeep. Jadi nggak perlu yang serapi itu. Malah Jeep itu harusnya kelihatan agak raw seperti ini agar terlihat lebih maco. Ya, kalian bisa lihat mesinnya memanjang ke belakang. Jadi mobil ini pada dasarnya penggerak roda belakang, tapi diberi transfer case ke depan juga. Jadi bisa penggerak 4 roda ataupun kalau jalan biasa bisa 2 roda. Mesinnya sendiri dia masih sama dengan milik R3 atau XL7 K15B, tetapi ada perbedaan di tenaganya. Dia menghasilkan tenaga 102 PS dengan torsi maksimal 130 Nm. Yang saya suka pilihan transmisinya. Meskipun kelihatan jadul, tapi dia masih menggunakan transmisi 4 percepatan torque converter ataupun 5 speed manual. Dan yang agak-agak mengganggu mata saya sedikit ya. Ini mobil kan warna merah ya. Kalau kalian bisa lihat ini warna merah. Tapi dalamnya ini oke, enggak ada peredam, enggak apa-apa. Tapi kenapa kok cuma dilapisi warna kayaknya cuma 1 kali ya. Jadi warnanya merah yang di dalam orange. Kalau kalian lihat ke dalam lagi ini semakin orange-nya semakin tipis dan di dalam ini semakin warna dasar, warna putih. Kenapa kok enggak sekalian aja di warna sewarna dengan body gitu akan lebih oke ya. Tapi ya nggak terlalu penting juga sih karena ini ruang mesin yang pastinya jarang dilihat orang kecuali pemiliknya atau orang yang memodifikasi atau yang servis mobil ini. Oke, di bagian firewall ini juga sudah dilengkapi dengan peredam. Cuma sayang kita nggak bisa coba mobil ini karena ini mobil display. Sebetulnya kita pengen tahu sih kira-kira gimana karakter mesinnya ya, karena tenaganya berbeda. Terus ini kan Jeep ya, seharusnya rasio giginya juga berbeda. Jadi kita pengen tahu ini meskipun dikasih firewall kira-kira suara mesinnya masuk nggak ya. Cuma ya semoga ada kesempatan lah next time ya. Oke, mungkin itu aja di bagian mesin. Oh ya, buat teman-teman yang bilang, ya mobil kayak gini teknologinya sedikit tapi harganya kok setengah M lebih ya. Coba kalian bayangkan ya, kira-kira Jeep apa yang punya mesin yang sekecil ini, yang ini kan mesin sudah terbukti bandel ya, kayak punya R3 sama XL7, perawatannya juga pasti murah. Coba kalian komen-komen di bawah kalau kalian bisa menemukan mobil dengan budget segini, perawatannya yang mudah dan murah, dan seharusnya karena ini pakai mesinnya R3, harusnya mobil ini juga irit bahan bakar. Iya, beralih ke bagian samping, pastinya dari awal kalian juga sudah bisa lihat mobilnya ini tambah panjang, tapi kalian tenang aja, ini masih cukup kompak untuk mobil dengan yang kalian lihat panjangnya segini, nggak sampai 4 meter. Jadi dia panjangnya ini, kalau saya dulu punya Nissan March itu beda-bedanya cuma sedikit loh. Nah, panjangnya nggak sampai 4 meter, lebarnya sekitar 1,6 meteran, tingginya 1,7 meteran, dan wheelbase-nya berada di 2590 mm. Jadi masih cukup kompak untuk kalian jadikan mobil hobi, kalian simpan di dalam garasi, nggak makan tempat banyak sih. Nah, untuk bannya sendiri, dia menggunakan 195/80 ring 15. Yang saya suka ini warna velgnya ini gunmetal. Ini meskipun cuma single tone, tapi bagus banget. Dan di tengah ini ya seperti mobil-mobil zaman dulu ya, kalau yang di vlognya itu harus diputer. Jadi dia masih kesannya itu mobilnya sudah modern, tapi dia nggak mencoba untuk menjadi yang terlalu modern. Jadi masih seperti ini, kayak Tough zaman dulu, Katana zaman dulu, Jimny zaman dulu kan seperti ini. Masih oke banget menurut saya. Jadi masih ada nilai-nilai nostalgianya. Nah, untuk pengeremannya sendiri dia sudah ada ABS, EBD, kemudian hill start assist ada. Untuk di bagian depan dia sudah menggunakan cakram ventilasi, di belakang masih menggunakan tromol. Bedanya dengan yang 3 pintu, yang bagian depan itu cakramnya masih cakram solid, belum ventilasi seperti ini. Oke, ke bagian atasnya, ini saya suka banget sih. Ini mobil-mobil zaman-zaman dulu tahun 90-an ya. Kebanyakan itu pakai fender yang over fendernya gede kayak gini. Sekarang itu semakin jarang, tapi di Jimny ini masih dipertahankan seperti ini. Ya mungkin kalau di versi 3 pintunya karena yang di Jepang itu masuk kei car, jadi biasanya dia nggak ada taman fender.
Tapi yang untuk pasar luar Jepang dia kebanyakan ditambahin fender seperti ini. Kemudian dia juga masih ada lampu sein di fender sini, bukannya diletakkan di spion ya, ini masih terkesan kuno gitu ya. Dan ini garis ini yang masih ada di Katana dan Jimny yang jadul dipertahankan di sini. Atapnya juga sama, dia nggak berusaha menjadi mobil yang terlalu modern seperti Land Rover Defender, sekarang kan sudah terlalu modern ya mobil itu. Ini masih mempertahankan old school lah ya, kalau orang bilang gaya old school, dia masih pakai talang air yang seperti ini. Saya suka banget, apalagi mobil ini dual tone, kayaknya bagus sih. Ini saya suka yang merah hitam atau yang ivory hitam, itu nice banget warnanya. Kemudian untuk handle-nya dia juga masih yang model cepol. Lah kalau di luar negeri dia sudah mendapatkan yang keyless, di tempat kita dia masih mendapatkan kunci yang seperti ini, seperti kunci R3 generasi pertama untuk lock dan unlock, dan kalian juga mendapatkan kunci serep yang seperti ini. Oke, beralih ke bagian bawah, ini ada cladding-claddingan hitam. Lah kalau kalian lihat ini ada aksen-aksen silver. Ini aksen silver ini adalah aksesoris tambahan original dari Suzuki. Jadi dalam kondisi standar kalian tidak akan mendapatkan aksen silver ini. Nah, kemudian attention to detail yang bagus dari Suzuki saya temukan di bagian belakang sebelah sini. Mungkin kamera bisa mendekat. Kalau kalian lihat di sini ada seperti tonjolan ya. Biasanya orang-orang suka dibuat pijakan untuk menaikkan barang ketika kalian nambahkan roof rack di atas. Tapi di sini sudah diberi tanda larangan untuk diinjak ya. Jadi ini hanya aksesoris, bukan untuk menahan beban. Kemudian untuk talang air ini juga, ini adalah aksesoris tambahan. Oke, mungkin itu aja. Jadi bedanya dia ada penambahan panjang sekitar 30 sentian dan wheelbase-nya juga kurang lebih sekitar 30, kalau nggak salah 34 mm, 34 sentian kurang lebih ya. Sehingga ada tambahan kaca di bagian belakang sini. Yuk sekarang kita lihat bagian belakangnya. Ya, beralih ke bagian belakang, ini adalah bagian yang paling nggak bisa kalian bedakan. Kalau kalian lihat dari depan atau belakang ini ya sama kayak Jimny 3 pintu ataupun yang 5 pintu, itu bentuknya mirip banget. Yang saya suka di bagian belakang adalah penempatan antena yang di samping. Pertama, dia looks-nya seperti mobil-mobil kekar ala-ala JDM. Dan yang kedua, penempatan di samping ini bukan karena disengaja atau dia gimana, tapi sudah benar-benar dipikirkan. Jadi kalau kalian pasang roof box, crossbar, ini tidak akan mengganggu. Terus di bagian atas kalian juga sudah mendapatkan high mount stop lamp, sudah ada washer, ada rear defogger, ada rear wiper, dan bannya ini ban serepnya masih model konde, penempatannya di belakang pintu. Dan satu, ini kunci ternyata bukan untuk kunci serep, tapi untuk membuka baut yang di bagian belakang ini. Oke, kita pasang lagi. Kemudian di bagian belakang ini juga dia masih mirip-mirip kayak Katana atau Jimny jadul, meskipun yang di samping sudah engselnya masuk semua. Yang di bagian pintu belakang ini engselnya di luar, tapi saya sukanya dia sudah diberi penutup plastik seperti ini, jadi nggak terlalu kelihatan engselnya. Kecuali kalau kalian lihat dari samping ini masih kelihatan. Kemudian di bagian bawah sebelah kanan ada tulisan Jimny All Grip ya. Suzuki menyebut 4x4-nya dia itu All Grip. Kemudian di bagian kiri ada emblem Suzuki, pembukaannya model cepol di sebelah kiri. Turun bagian bawah, ini bumpernya masih plastik dasar warnanya, lampunya masih berteknologi jadul ya, pakai bohlam semua. Ini mungkin untuk mempermudah ketika mungkin ada lampunya yang mati ketika di jalan, jadi penggantiannya supaya lebih mudah. Karena kalau kita pergi ke petualangan ke hutan-hutan, ke desa-desa, belum tentu ada orang yang jual lampu LED. Dan pembeda dari yang 5 doors dengan yang 3 doors itu ada di bagian belakang sini. Kalian bisa lihat di bagian bawah sini ada 4 titik parking sensor. Ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan 4 titik parking sensor, dan di bagian tengah, di bagian atas plat nomor ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Jadi kedua fitur ini yang tidak ada di Suzuki Jimny 3 pintu. Ya, karena ini adalah Suzuki Jimny 5 pintu dan mobil lebih panjang, pastinya ada ruang lebih dong di belakang. Sekarang kita kepengen lihat seberapa gede bagasinya. Pembukaannya masih menyamping seperti ini dan dia dibantu dengan pegas. Ya, akhirnya
buat pecinta Jimny, kalian nggak perlu lagi milih antara bawa barang atau bawa keluarga, teman, atau kerabat. Sekarang kalian bisa membawa semuanya karena di belakang ini sudah ada space yang lumayan, nggak gede-gede banget, tapi cukupan lah untuk bawa barang. Di belakang yang kita dapatkan di sini sudah ada lampu yang bisa kalian nyala matikan secara terpisah, tapi warna lampunya masih bohlam ya, halogen. Kemudian sudah ada power outlet, ini maksimal 120 watt di sebelah kiri. Kemudian di lantainya ini di bagian bawah bisa kalian buka, ini ada penempatan untuk dongkrak, cuma ini aja. Kemudian kalau kalian masih merasa kurang, oh ya sorry, ini untuk joknya sendiri pembagiannya 50-50. Ini nah ada 2 step ya, jadi ini yang paling tegak, ini yang paling mundur, jadi cuma sedikit sih jaraknya, cuma 2 jari aja, tapi harusnya cukup membantu. Dan kalau kalian pengen bawa barang lebih, di belakang nggak ada orang, kalian bisa lipat 2 jok depan ini. Tapi memang nggak bisa, sayangnya nggak bisa rata lantai, dan ini nanjaknya lumayan tinggi. Mungkin untuk Suzuki ya mungkin boleh dibilang masukan, kalau boleh. Ini kan mobil cuma 2 baris ya. Kalau yang di 3 pintu itu kan ini dibuat rata seperti itu. Kalau yang ini kan mungkin nggak rata, ada gundukannya cukup besar. Andai kata dibuat pelipatan yang bisa ke depan, dia mungkin akan lebih praktis lagi dan ruang bagasinya akan jauh lebih besar lagi. Oke, mungkin itu aja yang ada yang kita bahas di bagian belakang. Sekarang kita mau masuk ke bagian depan. Ya, seperti biasa kita mau lihat di bagian door trim ini ada apa aja. Ya, bisa kalian lihat, ini dibuat lebih untuk ketahanan. Jadi mobil ini diperuntukkan untuk off-road, jadi bahan-bahannya ini plastik keras untuk durability aja sih. Jadi kalian kalau main-main lumpur ini akan lebih tahan dibandingkan dengan trim-trim yang sudah dilapis dengan kulit standar aja. Jadi cuma ada power window yang modelnya terpisah kayak kijang-kijang kapsul zaman dulu. Handle-nya sudah dilapis chrome, dan di bawah ini ada speaker. Sayangnya nggak ada door pocket ataupun cup holder, yang ini cukup disayangkan di tahun 2024. Ya agak kurang praktis lah ya. Seharusnya kalau menurut saya penempatannya bisa diatur lagi, speakernya agak di atas, karena ini mobil kan akan bermain lumpur ya. Jadi di bawah bisa untuk cup holder, di atas ini speaker, kemudian untuk ini mungkin bisa dipindah. Tapi ya oke lah untuk mobil off-road ya. Mungkin kalian bisa beli aksesorisnya, karena setahu saya mobil ini itu banyak aksesoris yang lucu-lucu kayak cup holder tambahan atau gimana, itu mungkin kalian bisa beli secara terpisah di online gitu ya. Oke, bagaimana posisi duduknya bisa kalian lihat ini. Ya memang nggak bohong ya, ini mobil panjangnya nggak sampai 4 meter, wheelbase-nya 2590 mm, tapi perlu kalian tahu, meskipun wheelbase-nya terlihat lumayan panjang, tapi mobil ini memiliki fender yang besar yang cukup memakan ruang kaki ya. Jadi ya ini posisi yang kita dapatkan. Depan sudah disesuaikan dengan posisi mengemudi saya. Tinggi saya 180 cm. Kalian bisa lihat ini lutut sudah mentok, tapi ya nggak mentok-mentok banget sih. Lebih tepatnya sudah nempel. Tapi di bagian bawah ini kaki masih bisa masuk. Jadi ruangan kaki masih cukup lega. Di tengah sini masih ada tunneling karena mobil ini 4-wheel drive. Satu-satunya cup holder yang ada di mobil ini hanya ada di bagian tengah ini. Hanya ada 2. Di belakang ini ada seatbelt pocket. Di bagian atap ya lampunya masih kuning halogen seperti ini. Kemudian di kiri kanan ada hand grip, tapi sayangnya nggak ada hook. Dan yang agak saya sayangkan, kenapa kok oke lah fix seperti ini, tapi kok nggak dikasih penutup ya, supaya bautnya nggak kelihatan, jadi bisa lebih rapi. Plafonnya warnanya terang. Oke, untuk sandaran kalian bisa lihat ini saat ini posisi yang paling tegak dan bisa direbahkan sedikit seperti ini, tapi masih cenderung tegak sih. Tapi ya oke lah, sudah lebih rileks dari yang tadi. Joknya ini nggak bisa dibilang empuk banget atau keras banget, cukup menopang paha dengan baik, cuma memang kurang panjang. Untuk ruang kepala bisa kalian lihat ini sisanya 2 jari, masih cukup oke untuk orang setinggi saya. Yang pasti di belakang ini meskipun ruang kakinya nggak terlalu gede, kalian nggak akan merasa klaustrofobik karena jendela-jendelanya cukup besar dan bodinya mengotak sehingga nggak
mengesankan ruangan yang sempit meskipun di belakang ini space-nya cukup compact. Mungkin itu aja. Di belakang memang nggak ada permainan apapun. Seharusnya memang pemilik Jimny itu berada di bangku baris depan. Yuk langsung aja kita ke depan. Oh iya teman-teman, sebelum pindah ke depan saya tadi lupa mention, meskipun joknya seperti ini, kalau kita duduk berdua sepertinya di tengah ini kayak ada space ya. Tapi saya pastikan mobil ini cuma nyaman diduduki orang dua di belakang, karena yang di tengah ini kalian bisa lihat ini ada dudukan untuk seat belt. Jadi kalau kalian duduk tengah ini nggak akan mungkin nyaman. Plus di tengah ini juga nggak ada headrest. Plus mobil ini juga nggak terlalu lebar ya. Memang kita joknya ini agak lebih lebar dari yang 3 pintu karena dia ada di depan fender. Kalau yang di 3 pintu kan agak lebih sempit karena kita dudukannya pas di atasnya fender roda belakang. Terus untuk jok yang kalian lihat ini yang bahannya kekulitan dan perforated, ini adalah backlitan. Jadi yang kalian dapatkan nanti bahannya fabric. Jadi ini bukan jok aslinya ya, ini sudah dibungkus dengan bahan kekulitan. Oke, sekarang langsung kita pindah ke bagian depan. Untuk bagian depan sama bahannya, ini dibuat untuk ketahanan, durability. Jadi semua bahannya ini masih plastik keras, dan yang saya suka dari belakang sampai depan ini handle-nya model gini ya, kayak kelihatan bautnya ini, jadi kelihatan kayak mobilnya itu tough banget gitu ya. Di bagian handle ini sudah dilapis chrome. Di bagian bawah ini ada speaker dan ada door pocket yang sangat tipis, jadi nggak ada cup holdernya. Dan yang sering saya lihat di online shop itu yang bagian depan ini bisa kalian tambahkan cup holder. Nah, sekarang apa aja yang kita dapatkan? Kok ini kok polos ya? Terus yang seharusnya ada di door trim ini pindah kemana? Nah, ini saya tunjukkan. Untuk pengaturan spion dan electric retract itu pindah ke bagian kanan sini. Jadi di bagian kanan sini kalian bisa atur untuk electric mirrornya. Kemudian di bagian atasnya kalian bisa mati nyalakan untuk parking sensor. Untuk washer lampu depan ada di sebelah kanan sini. Kemudian kalian juga bisa atur ketinggian lampunya dari sebelah kanan sini. Yuk sekarang kita masuk. Pasti kalian bertanya-tanya, kok nggak ada bukaan power window-nya, di mana dong? Nanti saya jelaskan. Yang pasti sekarang ini saya ACC on supaya kita bisa lihat semua fiturnya. Oke, yang pertama mulai dari setirnya. Setirnya ini mirip kayak punyanya R3, cuma dia nggak flat bottom. Ini setir model-model Suzuki kekinian, tapi yang saya rasakan ternyata ini yang saya rasakan setirnya ini ternyata nggak terlalu tegak ya, dia agak tilt ke belakang sedikit, jadi agak kayak orang bilang itu kayak carry zaman dulu ya, agak miring gitulah. Tapi surprisingly enak dipegang karena nggak terlalu miring-miring banget. Dan ini ada tombol-tombol di sebelah kanan untuk cruise control meskipun belum adaptif ya. Yang sebelah kiri ini untuk kalian atur-atur head unit, sudah ada untuk pengaturan MID juga. MID-nya masih kecil di tengah ini, tapi sudah cukup bagus lah tampilannya ya, nggak seperti layar kalkulator. Ini ada average fuel economy, sisa jarak tempuh, kemudian ada average speed, ada driving time, kemudian ada instant fuel economy. Kemudian kalian juga bisa lihat suhu di luar, jam, indikator untuk persneling, kemudian untuk penumpang belakang pakai seat belt atau enggak, odometer juga untuk sisa bensinnya. Jadi untuk pengaturan di MID tengah ini bisa kalian lakukan via tombol jadul di sebelah kanan sini ataupun lewat setir. Nah, yang saya suka ini kesannya ini kayak Jimny Katana zaman dulu ya. Jadi masih ada 2 lingkaran, ada 2 gundukan seperti ini. Rasanya masih dapat kesan old schoolnya. Jadi kalau kalian yang seumur-umuran saya dulu pernah nyetir, diajak off-road naik Jimny atau Katana, kalian bisa bernostalgia lagi dengan mobil ini. Di sebelah kanan ini AC-nya juga saya suka, yang ujung-ujung ini dia ada aksen-aksen kotak-kotak seperti ini. Sepertinya mobilnya kayak tough gitu ya. Ini model puter yang bisa dibuka tutup. Kemudian bahan dashboardnya kalian pasti bisa tebak, ini kebanyakan plastik keras ya untuk durability. Mobil ini sudah dilengkapi dengan 4 buah airbag, setir depan,
kemudian set airbag. Kemudian di bagian bawah sini kalian juga masih mendapatkan hand grip yang ala-ala katana jadul ya, tapi ini sudah lebih modern dan ini bahannya kayak agak empuk ya, jadi kayak ada semi karetnya gitu ya, mungkin biar pegangannya lebih kuat. Ada laci terbuka kecil, tempat penyimpanan buka yang kecil, saya nggak tahu ini bisa buat apa, mungkin handphone kali ya. Kemudian ada glove box yang ukurannya biasa aja, belum soft opening. Di bagian tengah sini ini ada tombol hazard, kemudian AC yang sudah ada dikasih ring ala-ala chrome ini ya, bagus banget. Kemudian kalau ke bagian bawah lagi kalian bisa lihat ini untuk pengaturan AC-nya ini cukup lengkap. Jadi dia model putar tapi dia ada layar di tengah, sudah auto climate control. Ini juga suhunya bisa kalian atur. Saya suka banget sih kalau pakai puter-puter gini, bisa ngaturnya cepet. Ini paling tinggi 32,5, untuk paling rendahnya berada di 17,5 sih kalau lihat. Untuk modenya pengaturannya juga banyak, kepala, kaki aja, ada kaki dan front defroster kembali kepala, dan ini ada pengaturan untuk front defroster dan rear defogger, masih single zone ya. Di bagian bawah, nah ini untuk power window-nya ada di bagian bawah sini, ini kiri, ini kanan, yang auto sebelah driver aja. Loh, berarti nggak bisa ngatur yang bagian belakang dong? Tenang, nanti saya jelaskan. Dan ini sudah dilengkapi dengan stability control dan hill descent control. Di bagian bawah sini sudah ada untuk USB Type A, kemudian sudah ada 12 volt socket juga di sebelah kiri. Ada ruang penyimpanan terbuka, dan ini yang paling saya suka, dia pakai gear yang masih torque converter meskipun 4 percepatan, ada overdrive-nya juga, ada shift lock-nya juga. Di bagian bawah sini juga yang sudah jarang terjadi di mobil 4x4. Jadi untuk pindah dari 4x2 ke 4x4 dia masih menggunakan tuas seperti ini. Nah ini masih wow banget ya, menurut saya ini jarang banget terjadi di mobil-mobil 4x4 kekinian, masih old school. Ini yang saya suka. Perawatannya juga pastinya jauh lebih mudah, dan ini meskipun kelihatan old school tapi ini menurut saya lebih cocok digunakan di mobil 4x4 sehingga minim masalah. Andai kata pun terjadi masalah ketika kalian melakukan off-road, perbaikannya juga jauh lebih gampang. Di bagian bawah sini ada 2 tombol dummy, ada window lock. Nah ini kalau kalian driver atau penumpang depan, kalian ingin mengoperasikan power window di belakang, dia peletakannya ada di tengah sebelah sini. Oke, sekarang kita kembali lagi ke bagian dashboard. Tadi saya belum bahas head unitnya. Head unitnya ini mirip-mirip dengan yang dipakai di Grand Vitara. Jadi dia sudah terintegrasi dengan mobilnya. Kalian bisa melihat ini average konsumsi, range-nya berapa. Kemudian ini sudah ada tanggal, jam. Ini untuk radio. Connect-nya ini katanya sih bisa Android Auto, Apple CarPlay, tapi kita tadi masih belum berhasil terkonek ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, kalian bisa komen-komen di bawah. Ini kalian juga bisa setting-setting, untuk setting kendaraan juga seperti ini, kalian bisa setting-setting ya, seat belt, park brake, door open. Nah ini untuk connectivity ya teman-teman, meskipun kelihatannya sama tapi ternyata ini jauh lebih simpel, karena ini juga kita nggak bisa lihat apa-apa, cuma bisa lihat sisa jarak berkendara, dan rata-rata masih ada shortcutnya seperti ini, tapi kita juga nggak bisa lihat kayak tenaga yang dikeluarkan atau fungsi mild hybrid, karena mobil ini belum mild hybrid dan dia mesinnya masih sama dengan R3 K15B, nggak seperti Grand Vitara yang sudah K15C ya. Seperti ini aja. Oke, mungkin itu aja di bagian head unit. Kembali ke setir lagi, sebelah kanan untuk pengaturan lampu, lampunya sudah auto. Di sebelah untuk fog lampnya sudah terintegrasi ya di stang sebelah kanan. Di sebelah kiri untuk pengaturan wiper sudah intermittent dan bisa diatur intervalnya. Ini ada 2 tombol sih untuk trip A, trip B di sebelah sini. Oh asik ya, jadi masih ada 2 tombol seperti mobil jadul zaman dulu. Ada trip A, trip B. Wow, ini bener-bener old school banget loh ini. Oke, dan yang saya suka ini mobil, kalian bisa lihat, ini bener-bener kesannya old school banget.
warna ember seperti ini sudah jarang loh. Jadi warna ember nggak hanya di speedometer, tapi kalian bisa lihat ini di tengah sini juga. Wow, warnanya ember. Kemudian di setir, nah di setir ini untuk tombol teleponi, bluetooth teleponi ini semua backlightnya warna ember. Wow, jadi kesannya old school. Kalian bener-bener bisa bernostalgia dengan mobil ini ya. Kemudian di bagian atas ini, ya ini yang saya suka dari Suzuki Jimny. Dia sun visor-nya ini sudah nggak seperti punya XL7 atau Grand Vitara. Ini sudah lebih bagus kualitasnya. Kemudian sudah ada vanity mirror yang ada penutupnya, nggak kayak punya R3 sama XL7. Sudah ada cup holder kiri kanan, meskipun belum ada lampunya. Kemudian di tengah ini juga saya suka banget. Dia meskipun masih manual day night view-nya, tapi paling nggak dia sudah ada day night view seperti ini. Saya agak gemes di R3 sama XL7 kok belum ada ya. Tapi memang untuk XL7 yang tipe tertinggi dia sudah dilengkapi dengan spion tengah yang cukup canggih. Dan di atas ini kita masih mendapatkan lampu, tapi lagi-lagi lampunya masih halogen. Untuk bagian kanan dia masih belum mendapatkan hand grip. Yang sebelah kiri dia sudah mendapatkan hand grip, tapi masih model fix dan masih kelihatan bautnya. Seat beltnya masih kelihatan tonjolannya dan masih belum bisa diatur ketinggiannya. Untuk pengaturan jok bagaimana? Tentunya masih manual semua, hanya bisa diatur maju mundur dan reclining aja, belum ada pengatur ketinggian. Setirnya meskipun sudah dilapis dengan kulit, untuk pengaturannya dia masih tilt aja, belum bisa teleskopik. Dan surprisingly dengan posisi duduk saya yang seperti ini posisi setirnya pas loh. Dia nggak terlalu kejauhan tapi juga nggak kedekatan, pas. Kalian bisa lihat ketika saya posisi ini, ilustrasi aja posisi mengemudi seperti ini, kalian bisa lihat tangan saya nggak lurus seperti ini tapi masih nekuk seperti ini. Jadi posisinya pas buat orang setinggi saya. Gimana dengan posisi pedal-pedalnya, surprisingly juga masih pas dengan saya. Jadi posisi tangan dan kaki kita nggak harus milih salah satu, bisa dapat posisi yang nyaman keduanya. Kemudian untuk ketinggian joknya ini karena nggak bisa diatur ya, kita terima apa adanya ini. Posisi duduknya cukup tinggi, agak seperti orang duduk di kursi biasa, tapi yang saya rasakan di sini kok lebih enak dibandingkan dengan yang ada di R3 atau XL7 ya. Mungkin teman-teman bisa bantu-bantu dengan komen-komen di bawah. Untuk visibilitasnya, ini kalau kita lihat dalam ruangan seperti ini saya ilustrasikan. Untuk pandangan ke depan oke. Jadi luas, meskipun tidak terlalu tinggi tapi ini cukup luas. Kalian masih bisa ngelihat kap mesin di depan. Dan yang saya suka ini yang di samping ini, karena ada coakan seperti ini menambah luas visibilitas ke samping. Dan ini kalau kita seharusnya untuk perkiraan ya, ini blind spot di samping ini nggak terlalu gede sih, karena ini pilar A-nya nggak terlalu tinggi, juga dia tegak. Dan di samping ini untuk spionnya ini karena ada jarak sedikit ya, jadi nggak benar-benar nempel, kita masih bisa dapat visibilitas kecil, jadi ini mengurangi blind spot. Untuk spionnya sendiri ini ukurannya oke, cukup gede, nggak terlalu gede banget tapi oke. Ke belakang juga oke, ngelihat ke belakang dari spion juga oke. Visibilitas ke belakang karena ini mobilnya kotak-kotak jadi nggak ada masalah, kacanya, jendelanya gede-gede. Kemudian yang kita kepingin tahu bagaimana dengan kamera mundurnya, kalian bisa lihat seperti ini. Lucu ya, jadi dia ada ini seharusnya ada guidance lainnya, tapi saya nggak bisa coba karena di ruangan tertutup mesinnya kayak kita nyalakan cuma ACC on, jadi kita nggak tahu ini guidance-nya bisa belok-belok atau enggak. Tapi yang lucu kalian lihat ini ada kotakan yang bentuknya nggak rata. Iya, ini ada tonjolan seperti ini karena mobil ini di belakang itu ada ban serep yang model konde. Jadi untuk kalian lebih berhati-hati aja. Biasanya kalau kita di belakang ada kondenya kan, kamera mundurnya kan nggak bisa ngukur sampai situ ya. Jadi kalian diberi guidance seperti ini supaya kalian bisa lebih berhati-hati lagi. Untuk pengaturannya ini brightness-nya bisa kalian atur-atur, cuma sepertinya untuk view-nya nggak, angle-nya kalian sudah terima apa adanya. Untuk kualitas gambarnya menurut saya sih B aja. Oke,
sayang sekali kita masih belum bisa bawa mobil ini jalan ya. Ke depan siapa tahu ada unit test drive yang bisa dibawa jalan keluar. Ya siapa tahu dari Suzuki Sejahtera Buana Trada bisa minjamin kita unit tes yang bisa kita bawa jalan, sehingga kita bisa memberikan informasi yang lebih lagi buat teman-teman yang nonton video ini. Oke. Ya teman-teman, itu tadi first impression kita mengenai Suzuki Jimny 5 Doors ini. Bener-bener ini mobil, kalau saya bilang sampai sekarang kok belum ada tandingannya ya, belum ada yang setara dengan mobil ini 4x4 dengan kisaran harga 500-an. Kemudian perawatannya mudah, harusnya bensinnya cukup irit. Kemudian kalau kalian di luaran mau mencari spare part juga pastinya mudah karena mesinnya berbagi mesin dengan R3 dan XL7. Pastinya spare partnya juga harganya cukup terjangkau. Kemudian mobil ini masih banyak yang pengoperasiannya menggunakan mekanikal, jadi baik perawatannya maupun perbaikannya pasti sangat mudah dan harganya terjangkau. Dan mobil ini terus terang membangkitkan kenangan masa kecil saya ketika diajak oleh paman saya semi off-road lah ya. Waktu itu pakai Jimny tahun tua sih. Dan mobil ini masih banyak yang mirip-mirip ya bentuknya, seperti kap mesinnya, dashboardnya, itu masih banyak yang mirip dengan Jimny atau Katana zaman dahulu. Ya, terima kasih banyak buat Suzuki Sejahtera Buana Trada yang sudah memberikan kita kesempatan untuk boleh mereview all new Jimny 5 Doors ini. Buat teman-teman yang tertarik dengan mobil ini, show unitnya sudah ada di Suzuki Sejahtera Buana Trada, Jalan Raya Kenjeran, Surabaya. Kalian bisa langsung aja lihat ke sini. Kalau kalian kepingin tahu harganya berapa atau ada promo-promo apa, kemudian kalau mungkin kalian kepingin test drive entah Suzuki Jimny ini atau Suzuki yang lainnya, kalian bisa langsung aja kontak dengan nomor yang akan kita cantumkan di layar. Kalian bisa kontak dengan salesnya, kalian bisa langsung telepon ke kantornya atau datang langsung ke tempat ini untuk buat appointment atau tanya-tanya. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata, salah perbuatan, atau ada sesuatu yang kurang berkenan bagi kalian semua. Saya Christian pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.